Mari kita memuji Tuhan ya. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Bagi Sang Raja, nyanyi hosana, haleluya. Mari sembah Dia.
syukur Kau baik, Kau sungguh Allah sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini. Bentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom semua yang sudah bergabung hari ini, pagi ini. Sehat selalu. Haleluya. Pak Henry, happy birthday untuk maminya Pak Henry ya. Kemarin. Sekarang Pak Henry di Jakarta. Puji Tuhan bisa bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi Esther Sepsi dan Pak Anton. Selamat pagi Bu Lili, Brother Yohanes di New York, selamat pagi. Bu Tiar, Bu Nurmala, Bu Yosinta, selamat pagi. Bu Lasma Semarang, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo Jakarta, selamat pagi. Cece Emi, Bu Elias, Pak Elias, Dini, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung pagi hari ini sehat-sehat selalu ya. Nah, kita akan kembali ke Gospel of Salvation atau Gospel of Regeneration. Setelah kita belajar 4 daripada Fivefold Gospel. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, selamat pagi. Kita belajar yang pertama ya. Mengapa kok pertama ini jadinya ketinggalan, jadi terakhir? Karena waktu kami mengajarkan Gospel of Holy Spirit itu waktu-waktu pencurahan Roh Kudus ya. Jadi kami mengajarkan hal yang saat itu sedang dinapaktilasi, yaitu pencurahan Roh Kudus. Mungkin banyak gereja melakukan hal yang sama. Begitu juga gereja kami. Nah, kami selesaikan yang 4, yaitu Gospel of Blessing atau Gospel of Divine Healing, kemudian Gospel of Second Coming ya. Ada lagi Gospel yang, jadi ada 5 ya. Saya ulangi dari depan aja supaya enggak supaya ingat ya. Jadi Gospel of Regeneration atau Gospel of Salvation itu yang pertama. Yang kedua Gospel of the Fullness of the Holy Spirit. Kemudian Gospel of Divine Healing, Gospel of Blessing, dan terakhir Gospel of Second Advent. Kita sudah menyelesaikan yang 4 ini. Sampai kemarin Gospel of Second Advent. Nah, saya kembali akan menerangkan tentang Gospel of Regeneration. Bukan satu kebetulan kalau tema gereja kita bulan ini adalah lahir baru ya. Nah, tepat kita akan pelajari apa sih lahir baru itu. Gospel of Regeneration disebut juga Gospel of Salvation. Aspek pertama dalam Fivefold Gospel, ya, 5 dasar ajaran dalam Injil adalah kelahiran baru atau dikenal sebagai Gospel of Regeneration. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Amin. Jadi seseorang harus dilahirkan kembali.
Di dalam bahasa Yunani digunakan kata genete anoten yang berarti dilahirkan dari atas. Jadi kelahiran baru adalah karya sendiri oleh Allah, karya Allah sendiri oleh Roh Kudus. Kita baca Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Titus itu perjanjian baru. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Nah ini, jadi karya Allah sendiri dan dilakukan oleh Roh Kudus. Bukan merupakan suatu proses belajar yang didukung oleh pengalaman-pengalaman, melainkan instan dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Amen. Inilah yang dimaksud dengan kelahiran baru, ya. Yang pertama adalah karya Roh Kudus. Yang kedua adalah instan berpindah dari hidup lama menjadi hidup baru. Selamat pagi Bu Viken, Bu Feby, Pak Martin, selamat pagi. Nah, bagaimana kita bisa dilahirkan kembali atau lahir baru ya? Selamat pagi Bu Ami. Kita harus bertobat, itu yang pertama. Ya. Repent, pertobatan. Dan percaya atau faith. Kita baca Kisah Rasul 20 ayat 21. Kisah Rasul 20 ayat 21. Kisah para Rasul 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi ada dua syarat, yaitu kita harus bertobat dari cara hidup yang lama pindah menjadi cara hidup yang baru. Dan percaya, kita harus punya iman ya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bertobat itu berarti berbalik dari dosa, repentance ya. Matius 9 ayat 13. Apa sih bertobat itu? Banyak orang aku mau bertobat, tapi nggak tahu caranya ya. Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Jadi Tuhan datang untuk memanggil orang berdosa ya. Hari-hari ini gereja dipenuhi dengan orang-orang dengan berbagai-bagai macam latar belakang dan berbagai macam karakter ya. Kita harus bisa menerima mereka agar mereka betul-betul berbalik dari dosa mereka ya, dan menjadi orang benar. Percaya berarti berbalik kepada Allah. Kisah Rasul 26 ayat 20. Apa yang diartikan dengan kamu harus percaya? Kamu harus percaya bahwa Allah itu ada. Itu pertama ya. Kemudian percaya kepada firman-firmannya. Kisah 26 ayat 20. Kisah para Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yehuda, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu.
Amin. Nah, itu ya. Jadi kita kalau bertobat kita harus juga berbalik kepada Allah. Kita harus punya iman kepada Allah. Kita harus percaya kepada firman-firman-Nya, dan itu yang penting, melakukan firman Tuhan. Ya. Amin. Dalam bagian ini kita akan bicara tentang dasar-dasar keselamatan yang meliputi pengertian akan keselamatan, Alkitab sebagai sumber ajaran keselamatan, Sang Penyelamat, karya keselamatan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya, berkat dari keselamatan, dan beberapa istilah kunci dalam kamus keselamatan. Nah, inilah yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini ya. Mudah-mudahan bisa selesai pada hari Sabtu nanti ya, sehingga Senin kita kembali kepada kesaksian-kesaksian kehidupan dan sebagainya. Renungan di pagi hari ya. Dalam Perjanjian Lama itu keselamatan dalam bahasa aslinya itu yasa. Yasa berarti luas atau memberi ruang atau makmur dan bebas. Yasa. Keselamatan adalah pekerjaan Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah yang punya inisiatif untuk keselamatan manusia. Allah berulang kali menyelamatkan manusia ya. Dari perbudakan di Mesir, dari perbudakan di Babel, dari kesulitan ya. Jadi Allah ingin kita itu selamat, kita itu diberi ruang, kita itu dibebaskan ya. Hari ini siapa yang masih ada di dalam ikatan dosa, mari Allah mau Anda bebas, Allah mau Anda dibebaskan. Amin. Di sebelah gereja kami itu ada apa? Panti rehabilitasi narkoba ya. Kemarin Pak Gem itu dandan apa? Ya. Nyemen lubang di Pak kontrol apa itu parit ya. Terus Pak Gem bilang, kok ada lagu pujian ya. Gak taunya keluar dari ruko itu rehabilitasi narkoba tadi. Jadi ada orang Kristen yang narkoba ya. Sehingga ia kalau sudah mau apa ya kena tangkep gitu ya, maka ia mulai nyanyi lagu pujian. Nanti kalau dia masuk penjara baru dia baca Alkitab. Karena nganggur ya, nggak ada yang dibaca, jadi Alkitab kan terbalik ya. Sebelumnya itu kita harus selalu baca Alkitab, selalu nyanyi pujian ya setiap hari. Jadi tidak direhabilitasi. Karena apa? Tuhan sendiri yang akan melahirkan kita kembali ya. Kita diberi kelahiran baru. Kalau dulu tukang madat, tukang dugem, tukang curi, tukang korupsi, tukang tipu, tukang selingkuh, maka dilahirkan kembali, bertobat. Tidak ada itu semuanya. Menjadi manusia dengan kepribadian baru, kepribadiannya Yesus Kristus, penuh kasih, kemurahan hati, baca firman, berdoa, dan sebagainya. Seperti yang Yesus lakukan. Yang kedua, keselamatan di dalam Perjanjian Lama itu sudah diselesaikan dalam sejarah ya. Pembebasan Israel dari Mesir itu tanda yang utama dalam Perjanjian Lama dari anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan. Dan peristiwa-peristiwa sentral dalam sejarah penyelamatan yaitu oleh Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan dalam Lukas 9 ayat 31. Lukas 9 ayat 31. Lukas 9 ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ya.
Jadi keselamatan itu digenapi ya di Yerusalem dengan apa? Kematian Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dari semua dosa-dosanya. Jadi keselamatan adalah pembebasan dari musuh. Di antara musuh-musuh itu adalah maut dan kematian ya. Musuh terbesar manusia selama di bumi ini mati ya, kematian. Kemudian Daniel pernah dibebaskan dari mulut singa. Raja Daud dulunya adalah gembala domba dan membebaskan domba-dombanya dari cengkeraman singa. Diselamatkan dari peperangan ya. Hari-hari ini banyak peperangan terjadi di bumi ini. Dan kalau pulang dengan selamat itu sudah luar biasa. Orang jahat, engkau diselamatkan dari orang jahat. Hari-hari ini banyak orang jadi jahat ya. Mereka membunuh, mereka menipu, mereka membinasakan ya. Dibebaskan atau diselamatkan dari sakit penyakit. Bagaimana kalau saudara selamat dari sakit kanker, saudara pasti bersaksi Tuhan yang menyelamatkan. Diselamatkan dari kesulitan hidup ya. Diselamatkan dari dosa. Dosa itu seperti apa? Iblis yang mengintip dari balik pintu. Dosa dikatakan mengintip di balik pintu. Engkau harus berkuasa atasnya ya. Tutup pintu terhadap dosa. Jangan malah dibuka lebar ya. Dalam perjanjian Allah dipandang sebagai juru selamat dari segala musuh, baik secara fisik maupun rohani. Jadi kembali kita belajar bahwa keselamatan itu adalah pembebasan dari Tuhan. Tuhan tidak hanya melepaskan umatnya dari apa yang membinasakan mereka, tetapi Dia juga membawa mereka kepada dirinya sendiri. Jadi mereka dikembalikan kepada dirinya sendiri. Mereka dikembalikan kepada Tuhan. Jadi keselamatan merupakan pembebasan untuk tujuan apa? Ya, kalau sudah diselamatkan terus berbuat apa gitu ya. Yaitu untuk datang kepada Tuhan, menyembah, memuji serta memuliakan Tuhan ya. Tahun ini tema gereja kami adalah The Year of God's Glory. Jadi kita ini memuliakan Allah sepanjang tahun ini. Bukan berarti tahun-tahun lalu kita tidak memuliakan, tidak. Tapi ayo kita fokuskan bukan kepada masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang bikin mumet, bikin pusing ya. Tetapi ayo kita melakukan hal-hal yang untuk memuliakan Tuhan di dalam tahun ini ya. Memang tahun ini tidak mudah. Kemarin ketika saya belanja bahan buah-buahan, kemudian penjualnya berkata, tolong kalau ada kerjaan aku mau kerja. Loh ini kan kamu udah kerja jual buah-buahan. Ya tapi sudah jam 8 saya sudah meninggalkan tempat ini karena ia mangkal di pinggir jalan ya, di dalam komplek. Sudah nggak ada lagi orang yang beli. Ya benar, kalau sudah jam 9, jam 8 ke 9 sudah tidak ada orang jalan pagi ya. Sudah kepanasan ya kan. Oh iya ya. Ya itu masalahnya. Buat apa kamu kerja? Saya mau cari tambahan untuk bayar uang kuliah anak saya. Luar biasa ya, seorang ibu masih mau bekerja double ya. Bahkan saya daripada di rumah ngapain nganggur gitu ya. Lebih baik aku bekerja untuk tambahan uang kuliah anak. Nah inilah wanita-wanita jadinya bekerja ya. Padahal dulu di ciptaan Taman Eden, wanita dan pria yang harus mengusahakan taman ya. Memberi nama segala hewan, memelihara kebun-kebun di Taman Eden, dan juga wanita diberikan sebagai penolong ya. Tetapi sampai hari ini peranan wanita tidak pernah berubah, yaitu sebagai penolong ya. Mungkin suaminya yang berjualan buah dan dia yang menolong. Sampai akhirnya juga dia ingin menolong untuk tambahan-tambahan biaya uang kuliah. Hari-hari ini hari-hari yang sulit ya. Hari-hari yang uang itu seret, betul enggak?
Bagaimana Pak Gem di pasar yang jualan ini? Iya, masuknya seret, Keluarnya itu gampang, lancar. Keluarnya tanpa hambatan. Tapi kalau masuk itu susah. Nah, nanti kita akan belajar ya. Bagaimana orang yang telah diselamatkan akan mendapatkan berkat dari keselamatan itu. Jadi orang yang lahir baru, orang yang bertobat, orang yang repent, orang yang hidup di bawah naungan Roh Kudus, orang yang taat kepada firman, maka tidak luput dari berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Amen. Diberikan kepadamu. Amin. Jadi melalui hidup yang diserahkan untuk taat kepada Tuhan sepanjang umur hidupnya, maka Daud ya pemazmur mengekspresikan hal ini dengan menyatakan, selamatkan aku agar aku berpegang kepada perintah-perintahmu. Kita baca Mazmur 119 ayat 146. Nah, inilah ayat yang mendukung keselamatan dalam perjanjian baru. Perjanjian lama ya, maaf, perjanjian lama. Selamat pagi Bu Rita, Herawati. Mazmur 119 ayat 146. Selamat pagi Bu Viken. Selamat pagi Pak Mei, Bu Ruli. Selamat pagi semuanya. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Amin. Amin. Jadi keselamatan hanya didasarkan pada iman kepada Allah. Lepas dari segala ketergantungan pada usaha manusiawi. Jadi keselamatan itu datangnya dari atas ya. Bukan usaha manusia untuk bisa diselamatkan. Kita tidak berdaya apa-apa. Ya. Yang topik yang kedua yaitu dalam perjanjian baru. Jadi dalam perjanjian lama kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan dalam sejarah ya. Kemudian dalam perjanjian baru kata Yunani yang digunakan adalah soteria yang berarti keselamatan. Soteria ya. Kata ini mempunyai arti yang sama dengan yasya dalam PL yang menyatakan kuasa penyelamatan itu oleh Allah dalam masa krisis baik secara nasional maupun secara individu. Artinya apa? Di dalam masa krisis keselamatan itu datang dari Allah untuk semua orang dan untuk kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Dalam perjanjian baru soteria dipakai untuk artinya pembebasan dari musuh ya. Lukas 1 ayat 71. Berarti kita dibebaskan dari musuh, itu soteria. Selamat Lukas pagi 1 ayat 71. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Amin. Amin. Jadi itulah keselamatan yang berupa inisiatif dari Allah, pembebasan dari musuh, kemudian inisiatif dari Allah. Yesus adalah pusat karya penyelamatan Allah. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Kita baca Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Nah, itu ya. Satu ayat kunci bahwa tidak ada nama lain di dunia ini, di bawah kolong langit ini, yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Sudahkah Anda menerima Dia sebagai juru selamatmu? Dia adalah juru selamat dunia ini. Keselamatan dalam perjanjian baru menunjuk pada keselamatan total ya. Allah menyelamatkan manusia yang jatuh, tubuh dan jiwanya.
Secara khusus soteria adalah keselamatan dari penyakit fisik, ya. Penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuh, ya. Soteria adalah diselamatkan dari keterhilangan. Kita bisa hilang loh ya, yaitu jauh dari Tuhan. Kemudian diselamatkan dari dosa. Mungkin Anda mau melakukan suatu perkara yang mengerikan ya, yang berdosa besar. Tetapi Tuhan menahan saudara untuk tidak melakukannya. Amin. Diselamatkan dari murka Allah. Allah bisa murka ya. Ketika melihat Sodom dan Gomora, Allah memusnahkannya dengan mengirim api. Tapi Allah kasih ya kepada orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu keluarga Lot. Diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah itu akan datang kepada seluruh bumi ini ketika kita belajar tentang Gospel of Second Advent ya. Tetapi orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang telah diselamatkannya akan diselamatkan dari murka Allah. Maka itu terima keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Dan keselamatan ada eskatologis. Artinya apa? Walaupun orang Kristen sudah mulai menikmati keselamatannya sekarang, tetapi waktunya akan datang di mana orang-orang percaya akan mengalaminya secara penuh, secara total. Saat itu adalah kedatangan Yesus yang kedua dan akan memerintah sebagai raja atas seluruh dunia. Nah, inilah iman kita ya. Jadi saya rewind dulu 4 fakta mengenai keselamatan dari Allah, yaitu keselamatan selalu dengan darah yang tidak bercelah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara bisa baca di Ibrani 9 ayat 22. Keselamatan selalu melalui seorang manusia, yaitu Yesus Kristus yang menjadi manusia. Yohanes 2 ayat 9. Keselamatan selalu melalui anugerah, jadi karya Allah bukan perbuatan manusia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Keselamatan harus selalu melalui iman. Roma 5 ayat 1. Jadi inilah fakta tentang keselamatan dari Allah. Saudara nanti bisa ulangi, baca sendiri di rumah ya, berhubung waktu. Mengapa sih manusia itu perlu diselamatkan? Karena apa? Manusia terhilang karena menolak pernyataan Alkitab, menolak terhadap pernyataan Alkitab. Manusia terhilang itu karena apa? Karena tidak menuruti kata hatinya sendiri. Manusia terhilang karena menuruti kata hatinya sendiri, tidak menuruti kata Tuhan. Manusia terhilang karena hubungan mereka dengan dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya ya. Manusia terhisap di dalamnya. Manusia terhilang karena hubungan mereka dengan iblis atau satan. Banyak orang yang berkawan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ada yang ingin kaya, ada yang ingin depotnya laris, usaha makanannya laris, lalu melakukan hal-hal yang di luar kebenaran. Manusia terhilang karena hubungan mereka dengan dosa. Ada tindakan dosa, hidup dalam dosa, bergelimang dosa, tapi tidak pernah mentas ya. Tidak pernah keluar dari dosa itu. Manusia terhilang karena putus hubungan dengan Allah. Ini yang menjadi dasar, putus hubungannya dengan Allah. Tidak lagi mempedulikan agama, tidak takut kepada Tuhan, dan bahkan berkata Allah itu tidak ada. Luar biasa ya. Mereka berkata tidak ada Allah, sehingga mereka tidak takut kepada apapun juga. Nah, ini orang-orang yang perlu diselamatkan, diberikan tahu bahwa Allah itu ada. Kalau Allah nggak ada, siapa yang mengatur alam semesta ini jadi tertib ya? Kalau misalnya matahari terbitnya jam 10 siang gitu bagaimana? Bingung semua kan ya? Nah, maka dari itu ada tangan yang menggerakkan. Tangan siapa itu? Tangan Tuhan. Mari kita bertobat ya.
kita tidak lagi mau melakukan hal-hal yang berdosa. Saya yakin dan percaya ketika kita setiap hari mengikuti renungan firman Tuhan ini, pasti ada perubahan dalam diri kita. Kita dilahirkan baru, kita menjadi lebih baik, kita bisa lebih mengasihi sesama manusia, terlebih kita lebih mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan cinta pada firman-firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan kami mau lebih di dalam Engkau Yesus, sehingga kami diselamatkan dalam nama Yesus. Amin. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang mengikuti renungan ini ketika mereka nyadar bahwa ada dosa kecil maupun besar yang mereka sedang lakukan, atau mereka sulit meninggalkan hal-hal dosa seperti makanan kesukaan, keterikatan kepada narkoba, keterikatan kepada pornografi, keterikatan kepada hubungan-hubungan yang terlarang, keterikatan kepada hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau datang untuk membebaskan mereka. Yesus datang untuk memberikan keselamatan. Kalau mereka terus berkubang di dalam dosa, maka mungkin mereka tidak diselamatkan. Tetapi jamah mereka satu persatu agar mereka juga menerima keselamatan dari atas, menerima kelahiran baru. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami percaya yang sakit ketika mendengar firman Tuhan maka ia disembuhkan. Yang kekurangan ketika mendengar firman Tuhan maka ia diberkati. Yang ada masalah ketika mendengarkan firman Tuhan maka ada hikmat yang datang dan masalah-masalah mereka terselesaikan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya. God bless you. See you tomorrow guys. Tuhan Yesus memberkati baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan berkati semuanya. Amin, 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 amin. Amin.